Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama memahami sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua memahami semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, yang ketiga memahami pembentukan BPUPKI. Kita masuk ke materi yang bagian A, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama ada pembentukan BPUPKI, yaitu awal terbentuknya BPUPKI adalah sejak mulai mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik, Jepang berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Untuk meyakini janjinya, pemerintah penduduk Jepang di Indonesia di bawah pimpinan Jenderal Kumakichi Harada membentuk sebuah badan bernama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa diberi nama Dokuritsu Junbi Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945. Adapun maksud dan tujuan dibentuknya BPUPKI antara lain untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang dalam pembentukan negara Indonesia pada saat itu. Selanjutnya, Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat dan Wakil Ketuanya adalah Ichibangase Yoshio, yaitu orang Jepang yang berkedudukan di Indonesia. Selanjutnya, secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri dari tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang terdiri dari perwakilan Jepang. Sidang pertama BPUPKI itu terjadi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara. Dan sidang kedua BPUPKI itu terjadi pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dan membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, perumusan dasar negara. Dasar negara itu merupakan fondasi berdirinya sebuah negara. Jadi ibaratkan sebuah bangunan tanpa fondasi yang kuat tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Selanjutnya, Ketua BPUPKI pada pidato awal sidang pertama itu menyatakan bahwa untuk mendirikan negara yang merdeka diperlukan suatu dasar negara yang akhirnya mendapatkan usulan oleh beberapa tokoh pendiri negara. Selanjutnya, usulan dasar negara Indonesia merdeka. Usulan yang pertama yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 itu mengemukakan 5 dasar negara Indonesia merdeka, antara lain yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan sosial. Selanjutnya usulan kedua yaitu usulan dari Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 menjelaskan tentang yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Yang ketiga usulan dari Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang isinya antara lain yang pertama bangsa Indonesia, yang kedua internasionalisme, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sesudah sidang tahap pertama BPUPKI kemudian membentuk sebuah panitia yang dinamakan Panitia 9. Nah, di sini ada gambar pahlawan kita, yaitu Panitia 9. Yang pertama ada Insinyur Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Muhammad Yamin, yang keempat Ahmad Subarjo, yang kelima Mr. A.A. Maramis, yang keenam Abdul Qahar Mujakir, yang ketujuh Wahid Hasyim, yang kedelapan Haji Agus Salim, dan yang kesembilan itu adalah Abi Kusno.
Jadi selanjutnya panitia 9 tadi mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, setelah itu pada tanggal 22 Juni 1945, panitia 9 mencapai suatu kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau biasa disebut sebagai Undang-Undang Dasar. Setelah itu rapat berlangsung cukup alot karena terjadi perbedaan paham antara peserta tentang rumusan dasar negara tadi. Setelah rapat yang cukup alot tadi, disepakatilah rumusan konsep dasar yang tercantum di dalam Rancangan Mukadimah Hukum Dasar Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu bisa kalian lihat di halaman 9 sampai halaman 10 yang ada di buku paket. Selanjutnya, naskah mukadimah ditandatangani oleh 9 orang anggota panitia 9 yang kita lihat tadi foto-fotonya dan diberi nama Piagam Jakarta atau biasa disebut Jakarta Charter. Selanjutnya, naskah mukadimah dibawa ke sidang kedua BPUPKI. Lalu, pada tanggal 14 Juli 1945, mukadimah disepakati oleh BPUPKI dan dalam alinea keempat naskah mukadimah tadi itu terdapat rumusan dasar negara yang mengalami perubahan, yaitu pada sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya berubah nama pula menjadi Pancasila. Jadi Piagam Jakarta tadi diubah namanya menjadi Pancasila. Nah, sekian pembahasan materi oleh Ibu. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.